Gampang. Udah? Siap. Oke, ini saya akan jelasin global dulu soal 5G ya. Secara umum ada dua alat gede ini. Yang satu namanya radio, sambil kita lihat di layar juga. Layarnya belum direkam, men. Kazam. Kan aman Pak. Aman. Ada yang bocor? Ada bocor. Oke, saya akan ngerekam ini juga. Start recording. Oke, jadi secara umum ada dua makhluk di 5G. Ada yang bentuknya radionya biasa ditaruh di tower segala macam, ada yang sentral telepon yang adanya di operator. Ada dua makhluk. Oke. Nah, yang di tower seringkali kita istilah yang sering dipakai untuk 5G adalah G Node B. Ini yang 5G. Ini tulisannya GNB. G Node B itu 5G. Cuman kalau kita lagi ngomongin 4G itu sering disebutnya E Node B. Kalau orang lagi ngomong E Node B berarti itu 4G. Kalau G Node B itu 5G. G itu next generation. Oke. E itu kayaknya extended. Jadi dari 3G jadi 4G extended apa itu istilahnya mereka lah. Yang penting lah satu 4G satu 5G. Oke. Sentralnya biasanya kita nyebutnya kalau 5G nyebutnya EPC. Singkatan dari apakah EPC? Gua kagak tahu singkatan dari apa. Tapi istilahnya core network sih. Core network, EPC itu core network ya. EPC coba. Kalau gua EPC aja keluar nggak? EPC. PT procurement salah. Lain. EPC ngaco. Core network. Oh, ini dia. Evolution P-nya apa gitu ya? Network. Pokoknya E-nya tuh evolution. Evolution, evolved packet core, EPC. Itu aslinya dipakai buat 4G, tapi dia bisa juga dipakai buat 5G. Jadi itu istilahnya yang dipakai. Cara berpikirnya itu sentral telepon aja. Beres ya? Kalau kita lihat teknologinya ke belakangnya sebetulnya sampai ke 2G juga kayak gitu arsitekturnya, ada sentral, ada itu. Kalau kita lihat ke WiFi pun juga sama. Jadi ada WiFi kan buat ada access point buat handphone masuk. Sebenarnya ada sentral telepon yang bisa kita pakai. Contohnya adalah WhatsApp. Kan dia ada sentral telepon jadi kita bisa telepon segala macam. Jadi itu ada sentral teleponnya tapi ada user bisa akses lewat access point, lewat internet segala macam. Jadi cara berpikirnya sama aja semua. Di balik itu semua sentral teleponnya sebetulnya adalah voice over IP. VoIP sebetulnya ini VoIP. Sentral teleponnya VoIP ya. Ada sih ya? Enggak. Sekarang kita masuk ke alat yang buat kita tes di Tangsel. Pilihan yang ada buat Tangsel adalah satu. Pilihannya ada tiga, bisa banyak sih sebenarnya. Dari sisi teknologi sama dari sisi frekuensi. Enak bahas teknologi, enak bahas frekuensi dulu. Tadi kata tiga. Enggak, mending bahas frekuensi, mending bahas teknologi. Frekuensi dulu ya. Jadi pilihan frekuensinya yang bisa kita pakai, pilihannya ada kita mau jadi operator, boleh, atau kita jadi private network. Nah, private network adalah kayak kita bikin wifi sendiri di dalam Tangsel dengan private network. Kalau private network enaknya kita tidak perlu minta izin operator ke Kominfo. Walaupun di sini yang operasi namanya Dinas Kominfo, tapi kalau lu ngasih layanan publik tetap harus dapat izin menteri. Kalau yang namanya private network karena kita tidak memberikan layanan publik, kita tidak perlu minta izin menteri. Jadi enaknya private network itu. Kalau public network kita perlu izin menteri. Yang jadi masalah adalah agak susah buat Pemkot ini buat minta izin menteri, agak susah buat jadi operator, kan Pemkot bukan operator. Jadi lebih gampang buat private network. Tapi yang masalah dengan private network adalah aturan di Indonesia kayaknya belum ada. Jadi kalau saya yang ada di kepala saya, Pemkot Tangsel ini yang jadi motor penggerak untuk membuat jadi fondasi untuk contoh supaya kalau private network kayak gini loh. Nanti aturannya kita buat berdasarkan contoh yang dikasih sama Tangsel. Karena belum ada di Republik ini
eksperimen private network. Tangsel juga belum sih, cuman udah dekat. Jadi harus ngerti struktur gedenya. Nah, sekarang buat frekuensinya, kalau di public network frekuensinya cukup banyak, kita bisa main di 850 MHz itu yang dipakai sama Flexi. Kita bisa main di 900 MHz itu yang dipakai sama operator GSM hari ini semua. Itu bisa kita bikin jadi 5G semua sebetulnya. Kita bisa main di 1,8 GHz itu yang dipakai sama 4G hari ini. Bisa diganti jadi 5G juga. Kita bisa main di 2,3 GHz itu yang dipakai sama Telkomsel sekarang 5G-nya. Atau kita bisa main di 3,3 sampai 3,7 GHz. Dan itu bisa 5G. Di Indonesia 3,3 sampai 3,7 GHz dipakai sama teman-teman yang pakai WiMAX. Nih. WiMAX kayak gini ya. Jadi WiMAX itu turunannya WiFi, tapi buat jarak jauh, buat ini yang jadi cikal bakal 5G sebetulnya. WiMAX itu cikal bakal 5G-nya itu WiMAX. Di Indonesia waktu itu Kominfo berusaha bikin WiMAX Indonesia sendiri. Kesalahan fatalnya Indonesia adalah kita bikin WiMAX yang tidak ngikutin standar WiMAX internasional. Akibatnya alatnya jadi mahal banget, yang bisa bikin cuma Indonesia doang. Mampus lu kayak gini saudara. Dan terbukti mati. Itu walaupun anak-anak pada bisa bikin WiMAX sendiri, WiFi juga bisa kita bikin sendiri loh. Jadi anak-anak bisa bikin, di Bandung pada bikin WiMAX yang buatan Indonesia. Tapi karena kita ngotot, kita harus bisa bikin sendiri, kita tewas mati. Jadi harus ngerti pengalaman kayak gitulah. Jadi kalau main open source harus open, semua standarnya harus open, semua orang harus bisa ngikutin standar tadi supaya kita bisa masuk. Jadi konsekuensi yang terjadi setelah ini mulai WiMAX-nya sudah mulai jalan, kemudian WiMAX-nya berevolusi jadi 5G. Makanya hari ini di dunia rata-rata 5G mainnya di 3,5 GHz. 5G. Cuman di dunia 5G itu masuk ke kebanyakan ranahnya 5G private network, bukan public network banyaknya akhirnya. Nah, kebetulan di Indonesia 3,5 memang buat private network, jadi kita bisa masuk 5G private network dengan alat yang ada, beres ya, dengan yang kita bisa beli. Nah, sekarang udah kebayang ya. Jadi pilihannya yang di Indonesia visible bisa kita pakai 850 MHz yang punyanya Flexi, atau 3,5, tapi ini rada-rada berantem soalnya banyak perusahaan-perusahaan yang gede-gede sih kayak Astra segala macam, mereka pakai 3,5. Gue takut soalnya gue pernah naik ke tower. Ini pakai frekuensi berapa lu? 3,5. Ya. Ini pakai buat WiMAX gitu. Jadi Astra pakai WiMAX. Jadi Astra juga mau juga. Dia punya, jadi Astra punya lisensi 3,5, tinggal masalah teknologi apa yang mau dipakai. Jadi si Astra siap buat bikin 5G sebenarnya kalau dia tahu sih. Dia beres ya. Nah, 3,5 oke banget sebenarnya. Satu lagi 2,3. Nah, supaya Tangsel bisa langsung launching, paling gampang biar langsung cuman beli alat colok pasang nyala. Caranya beli radio 2,3, pasang di tower, masukin sentralnya Telkomsel. Jadi harus nego sama Telkomsel supaya bisa pakai sentralnya Telkomsel, radionya dari Tangsel, langsung semua operasional langsung. Konsekuensinya radionya di 2,3, sentralnya Telkomsel, nanti pada saat dicolok langsung bikin press conference, Tangsel sudah operasional. Ini radionya ada di radio yang kemungkinan besar gampang, Airspan ini. Airspan Indonesia lah, Indonesia. Oke. Lokasinya ada di BRI 2 di Sudirman. Oke. Nah, cuman kan nanti negonya gini ke Airspan. Negonya adalah Airspan boleh pinjam barang lu nggak buat trial percobaan. Jadi kita nyoba dengan peralatan Airspan tadi. Terus ya nyala. Jadi radionya dari sebenarnya radio banyak, bukan cuma Airspan aja. Ada Airspan, ada Huawei, ada Nokia segala macam ya. Iya tadi Nokia. Ya, itu nyambungin ke sentralnya punya Telkomsel. Oke.
Nah, cuman itu kan garing. Kita cuma keluar duit doang sama dapat nama. Gua nggak tertarik sama itu sih. Cuman kalau ya namanya bos, yang bos di atas kan butuh nama, ya udahlah. Udahlah itu biar bos happy dulu. Jadi Tangsel sudah 5G, di kota-kota yang lain belum 5G, kita udah duluan, itu bisa cepet banget. Kan cuma beli, taruh di tower, nyala, hidup, beres. Kalau itu gampang. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita rubah adalah radio tetap expand yang itu juga, sentralnya kita bikin sendiri. Oke, jadi konfigurasi kedua adalah radio tetap radio punya yang kita beli, sentralnya kita bikin. Kalau sentral kita bikin, saya akan cenderung pakai ini. Open 5GS. Nih. open5gs.org. Oke. Ini open source buat bikin sentral telepon dan dokumentasinya jelas banget cara bikinnya. Ini ada building open 5GS dari source code. Kita klik di sini. Ini caranya dijelasin satu persatu sampai jadi itu sentral. Oke. Yang seru adalah makhluk ini sih sebenarnya kalau menurut. Nih, makhluk ini yang seru. Ini makhluk paling bahayanya. Nggak kebayang? Ini makhluk apa ini? Nggak ada yang tahu. Lu pada nggak tahu. Lu orang baik-baik semua. Jadi caranya adalah gini. Ini perhatiin angkanya ya, 90170 001 01. Gua kasih tahu angka yang angka saktinya. Angka saktinya adalah 510, MCC-nya 510, MNC-nya 10. Itu bahaya banget itu. Oke. Nah, ini sekarang kita cari apakah itu. Jadi ini diterangin semua konsekuensinya, kita bisa jadi operator apa aja suka-suka sih. Oke. Sekarang saya ini 90170 ya. Oke, cara carinya gimana? Carinya di Wikipedia. Enggak Wikipedia beneran. Wikipedia.org. Ada, jangan khawatir. Kayak gini mah ada di Wikipedia. Jadi nyarinya MCC mobile, gitu ya. Oke, mau singkatannya dari Mobile Country Code. Oh, country code. Coba kode negara kita berapa? 62. 62. Perhatiin nanti Mobile Country Code kita bukan 292. Iya. Bukan. Kita masuk ke bukan. Perhatiin tadi angkanya 9 kan depannya? Iya. 9 itu worldwide. Bisa satelit, bisa maritim, bisa apa. Jadi dia jadi operator dunia. Nah, perhatiin tadi saya ngomong kan angka kita 510. Perhatiin angka 5. 5 adalah Australia sama Oceania. Kita kategorinya Oceania. Makanya depannya 5 gitu ya. Parah. Coba kita lihat. Kalau kita tes, kalau kita perhatiin tadi mana tadi? Sini ya. Perhatiin MCC-nya 001 ya. MNC-nya 01 itu adalah test network. Ini test network 001 test network. Jadi kalau kita testing, itu etika yang dioperasikan di dunia adalah kalau kita lagi percobaan testing, kita jangan ngaku sebagai operator, pakai aja kita test network. Jadi MCC 001 ini 01. Jadi ngesetnya di sini nih. Di sini. Oke, set. Nanti ini di sini ntar yang di alat ini saya kasih lihat ya. Parah, kalau udah tahu teknologi mah ngeri. Ini udah, sekarang kita lihat operator Indonesia, cari Indonesia ya. Tadi ingat angkanya berapa? MCC berapa? MCC berapa? 510. MNC 10. Kita lihat. Siapakah itu? Kita masuk Indonesia ya. Iya. Indonesia ya, perhatiin. Anjrit ya. Parah. Kita list network code Indonesia. Siapa aja? 10 siapa? Artinya apa kalimatnya? Kita bisa jadi siapa aja. Lu mau jadi Telkomsel, set aja MCC 510. Ininya operator network code-nya 10. Mau jadi Smartfret 09, Axis 08, Flexi 07, Star One 03, Indosat 01. Udah suka-suka. Udah jadi operator gitu. Jadi mau jadi operator gampang banget sih.
Cuman biasanya saya biasanya kalau lagi demo apa segala macam, saya tidak pernah jadi operator di Indonesia. Soalnya nanti bingung. Ini Telkomsel bener atau Telkomsel palsu kan nggak bisa bedain. Handphone kan blow on, dia nggak tahu. Jadi saya biasanya jadi Singapura. Jadi cara si Ono kalau lagi ini, nanti kalau dilihat ini kalau nggak salah Singapura. Kalau lihat TLS ya Singapura. Saya jadi Singtel 52501 biasanya. Saya jadi Singtel. Jadi ntar kalau di handphone dilihat itu Singtel. Handphone lihat nanti kan handphone kan bisa search kan? Yes, sir. Ada operator apa aja di sini. Pas di search kelihatan ada Singtel. Itu melanggar hukum sih sebenarnya, cuma dan buat demo nggak apa-apa. Terus ya, kebayang ya. Jadi banyak yang lucu-lucu di dunia ini, banyak yang lucu kalau lo tahu teknologi. Ini udah beres dulu ya. Oke. Jadi alatnya tadi namanya Open 5GS. Itu adalah central telepon yang buat gantiin EPC punya apa Evoluted pakai core yang punya Telkomsel, kita bikin sendiri pakai Open 5GS. Oke. Sekarang usul radionya. Radionya tadi kalau kita lihat di Open 5GS sini, Open 5GS ini mana ya? Ini. Open 5GS-nya yang komersialnya kita bisa pakai AirSpan, bisa pakai Huawei. Oke. Tapi tadi kalau bisa negonya minta ini dulu ya, minta apa sih namanya? Trial. Oke, jadi ini bisa, kalau saran saya minta trial supaya kita bisa modal dengkul dulu. Oke, cuman kalau ngomong sama mereka, selain minta trial, minta harga berapa sih kalau udah sampai sini? Harga lengkap kalau bisa sama antena ya? Paket satu paket komplit lah sama antena. Soalnya antenanya lumayan jauh juga ya, bisa sampai 10 juta, 20 juta antena doang. Parah. Kalau bisa bikin sendiri, sebenarnya bisa bikin sendiri. Antenanya kalau bisa bikin sendiri, bangsa 500.000 juga dapat sih. Bisa bikin sendiri, orang pakai PCB doang, asli. Kalau ngerti teknologinya sih gampang, cuman kan ngeri kalau nggak punya alat-alat buat ukur kan berapa urusannya. Walaupun kalau mau jujur terus terang, kalau diantara kita yang ngomong, saya kan ngomong sama, nanti saya forwardin lah email-emailnya, ngomong sama Curtis sama Jim Forrester segala macam. Jim Forrester dia bikin 5G di banyak negara di Afrika. Kalau si Curtis dia 4G, si Jim itu rata-rata ini orang 4G semua, dan rata-rata mereka nggak percaya 5G sih, parah. Jadi Jim, nanti gua forward emailnya. Jim itu dia di Afrika, banyak negara dihajar sama dia. Nih gua kasih lihat lah namanya. Yang nanti saya forwardin ya, namanya Jim Forrester. Oh, nama ngeteng banget nih dia. Ini dia sebenarnya. Bukan yang ini kita. Salah bukan Jim Forrester ini. Mana ya? Oke, Jim Forrester Open BTS. Bisa dapat tuh. Nggak dapat sih. Nggak dapet terus. Oh ini dia. Connectivity Capital, ini makhluknya. Ini dia orangnya. Dia tadinya di Cisco, dia pernah di Cisco, kemudian dia bikin Open BTS yang dipasang di Papua. Sekarang dia bantu Afrika dia lagi bantuin Afrika, dia nyambungin banyak Afrika sih buat 4G. Ini nanti saya forward, tapi kalau ngomong terus terang, dia juga mau forwardin ke saya berapa diskusi dia sama teman-temannya dia yang lain. Intinya sederhana aja, lu jangan percaya 5G, pakai 4G aja. Itu aja sih. Parah. Yang lain semua ngomongnya sama ke gue, sama itu semua ngomongnya sama. Nanti satu lagi nanti Curtis. Ini orangnya. Kalau udah ngeliat orangnya keren sih, asli. Ini profesor loh, hati-hati. Rambutnya kayak gini, profesor jangan macam-macam. Ini profesor di Washington, oke. Dan dia yang bikin seluler di Papua, yang udah jalan sampai 7 tahun sampai hari ini. Dan dia yang upgrade jadi 4G sih sekarang. Nah, yang di Papuanya namanya David.
Nama ngeteng banget sih David. Bukan yang ini orangnya. Umurnya sama saya sama sih Condro. Kita ulang tahun beda cuma 2 bulan doang. Tapi bukan yang ini orangnya. Jadi dia yang bikin di Papua. Karyanya mereka adalah ini sih. Ini karyanya dia. Ini si Curtis nih. Oke, ini karyanya si David Hack di Papua. Ini radio dia beneran nih di Papua. Dipasangnya karena nggak ada tower, dia pasangnya di pohon. Keren ya. BTS-nya yang ini. Sentral teleponnya ada dalam sini. Tadi yang kita sebut EPC segala macam sama radio-radio dalam sini. Jadi bentuknya kayak gini. Cuman udah ada amplifier-nya. Ampli-nya di rumah saya ada satu nih. Terus ya, sip ya. Nah terus jadi barangnya ini. Tadi targetnya udah kebayang ya. Jadi beli Airspan atau Huawei, nyambungin ke operator Telkomsel. Kita terus ngembangin lagi Open 5GS supaya si radio yang kita beli ini nyambung ke Open 5GS. Kalau mau lebih ekstrim lagi, saya cenderung radio yang Airspan sama Huawei-nya kita bikin sendiri. Oke. Ilmu buat bikin sendirinya gampang banget. Ilmunya adalah software defined radio, sebenarnya SDR, ilmunya SDR. Oke, ini spesial knowing right. Jos radio tambahin lah. Ini software defined radio. Oke, ilmunya ini dan dia banyak banget open source dan ini ilmu ini yang sekarang banyak dipakai radio-radio supaya radio itu bentuknya software. Radio bukan lagi hardware tapi radio software. Dan ini udah bentuknya fatal banget. Dia bisa bikin TV digital. Jadi bukan cuma 2G, 3G, 4G, 5G bukan. Dia selain 2G, 3G, 4G, 5G dia bisa bikin TV digital. Segala macam itu udah software semua radio. Oke, jadi dasarnya ini, ilmunya yang ini sih sebenarnya. Nah, khusus buat 5G kita pakainya yang ini SS. Nah, ini yang bikin 5G sendiri, kita bisa ambil source code-nya di GitHub sini. Ini source code-nya langsung. Oke. Nih. Nah, kalau mau jujur terus terang, sebetulnya yang pengen seperti ini kan bukan cuma Tangsel doang ya. Dunia juga pengen seperti ini. Bisa lihat di sini ntar. Ini dia. Cari di Google namanya Telecom Infrastructure Project. Oke. Kalau klik ini isinya orang gelo semua. Dan jangan khawatir, Ono sudah diundang di sini buat cerita. Ini orang